Ya, terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Nurdin Abdullah, jika benar yang bersangkutan itu terlibat dalam korupsi dan ditetapkan tersangka oleh KPK, tentu ini adalah situasi yang patut disesalkan dan sangat ironis ya, karena yang bersangkutan selama ini dikenal sebagai sosok yang sangat inovatif, tokoh pembaharu dan salah satu kepala daerah juga yang dianggap memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi gitu ya. Nah, tentu masih perlu menunggu informasi dari KPK, ekspos dari KPK, apakah Bapak Nurdin Abdullah itu apakah statusnya apakah benar sebagai tersangka, ditetapkan sebagai tersangka, atau statusnya hanya sebagai saksi. Nah, ini kita masih harus menunggu, tapi terlepas dari itu tentu situasi ini cukup menghebohkan ya, karena lagi-lagi karena sosok beliau yang selama ini dianggap sebagai tokoh pembaharu gitu. Nah, kalau dilihat dari kacamata politik, tentu ini juga tidak bisa terlepas dari situasi bahwa untuk menjadi kepala daerah ini membutuhkan biaya politik yang tinggi gitu ya, dan itulah mengapa kemudian cukup banyak kepala daerah yang selama ini terjerat kasus korupsi. Kalau menurut catatan dari Kementerian Dalam Negeri, sejak otonomi daerah awal 2000-an ya sampai saat ini itu sekitar 300 kepala daerah yang sudah terjerat oleh kasus korupsi. Jadi sebenarnya kalau dalam kacamata yang lebih luas, kalau kita melihat ada kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, itu sebenarnya tidak aneh karena memang biaya politiknya cukup tinggi untuk dana kampanye, kemudian proses mengawal pada saat pencoblosan, harus membayar saksi dan lain-lain. Jadi ini situasi yang sebenarnya tidak terlepas dari persoalan politik dalam pemilunya gitu. Kalau kemudian pada akhirnya kepala daerah itu berlomba-lomba mencari benefit ketika sudah menjadi. Tapi lagi-lagi ini juga harus dilihat kasus berkasus. Dalam konteks Pak Nurdin Abdullah ini juga harus dilihat dalam kasus apa, karena sampai sejauh ini kan kita belum tahu kasusnya apa. Nah, ini jadi catatan ke depan, masyarakat harus terus mengawasi perilaku dari aparatur ya, baik itu di level kepala daerahnya ataupun di level birokrasinya, karena kalau benar kemudian Pak Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka, label sebagai orang, sosok, tokoh yang dikenal sebagai tokoh pembaharu, inovatif, kemudian anti korupsi, juga itu tidak jaminan, karena pada akhirnya konsistensi dalam komitmen pemberantasan korupsi, dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik, itu penting dan harus dikawal oleh semua orang gitu ya.